Ya, siap. Oke lah. Selamat sore ini Pak Nopi, apa kabarnya? Sore juga Bu. Kabarnya hari ini bagus, sehat, dan harinya pun juga cerah merona. Wah, semangat Bapak. Baik, nih dalam sesi pertemuan kita nih kira-kira ada yang mau Bapak ceritakan nggak? Begini Bu, saya ini akhir-akhir ini bingung Bu. Kenapa siswa di kelas saya, khususnya pada saat jam pelajaran saya Bu ya, karena kebetulan saya guru olahraga di sekolah dasar SD lah gitu kan. Iya, iya. Eee, Murid-murid saya ini Bu, eee, merasa kurang bersemangat Bu ya, dalam menerima pembelajaran saya. Oke Bapak, jadi ini apakah saat teori aja atau saat praktek Bapak mereka tidak bersemangat mengikuti kegiatan Bapak? Keduanya Bu, teori dan praktik sama, Oh gitu ya Pak ya. ada kurang motivasi, kurang semangat gitu Bu ya. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi rasanya kita guru juga jadi nggak bersemangat gitu ya Pak ya, melihat anak-anak tidak bersemangat ya Pak ya. Iya Bu. Jadi apa nih yang Bapak harapkan dari diskusi kita saat ini? Saya dalam diskusi hari ini saya berharap sekali, eee eee, permasalahan yang saya hadapi ini uh, dapat teratasi lah. Baik. Ter- Jadi apakah Bapak menginginkan anak-anak ini supaya bersemangat lagi seperti itu ya Pak ya? iya, bersemangat, iya, Oke. Sebelumnya mereka bersemangat gitu, tapi waktu-waktu ini tiba-tiba mereka tidak bersemangat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga, baik teori maupun praktek seperti itu ya Pak ya? iya Bu, betul sekali Bu. Ya Saya juga kira-kira heran Bu. iya ya Pak ya. Baik, kira-kira berapa persen tuh Pak yang kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan olahraga nih? Mungkin hampir separuh Bu, 50 persenan kira-kira Bu. Kalau diambil persentase itu 50% lah. 50% lumayan sih ya. Satu orang saja kita melihat murid tidak semangat, rasanya terganggu gitu ya Pak ya. Iya Bu. Baik, kira-kira apa nih? Kalau Bapak lihat kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka tidak bersemangat beberapa waktu ini? Mungkin penyebab utamanya itu mungkin ada banyak faktor sih Bu ya. Yang pertama itu mungkin pembelajaran saya kurang, uh, sedikit agak membosankan gitu Bu ya, uh, terlalu monoton, kemudian terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid, dan yang uh, faktor penyebab yang lainnya bisa saja tidak saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya dalam berbicara aktif, untuk menyampaikan pendapatnya Bu. Oh, seperti itu, Pak. Itu kan kalau saat teori, Pak, ya. Kalau saat praktek, ini kenapa nih mereka kok, nggak bersemangat? Seharusnya kan bergerak nih, melakukan kegiatan olahraga harusnya bersemangat dong, tapi kok Karena nggak bersemangat ya? karena Bu, teorinya dan prakteknya ini kadang kala saya langsung di lapangan Bu. Jadi ada sekian menit untuk teori, kemudian langsung sekian menit praktek Bu. Oh, seperti itu. Selain itu yang Bapak lihat lagi nih, kira-kira ada penyebab lain nggak? Eh, saya rasa cuma beberapa faktor itu aja sih Bu, Gitu. penyebab motivasi siswa menurun Oke, gitu. oke, oke, oke. Jadi karena ini Bapaknya juga, monoton seperti itu ya, Iya kemudian, mungkin, eee, teacher center ibaratnya seperti itu ya. Jadi tidak, betul.
tidak banyak memberikan kesempatan kepada murid juga untuk mengeksplorasi kemampuan mereka seperti itu. Nah, kira-kira nih, Bapak kan sudah tahu nih penyebab mereka tidak bersemangat. Kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan supaya mengembalikan semangat mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga yang Bapak ajarkan? Oke. Menurut saya ya Bu ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di pembelajaran modul 1.1 itu, bahwasanya pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Jadi murid diminta agar lebih aktif gitu ya Bu ya dalam pembelajaran. Ditambah lagi misalnya kayak ice breaking, dan permainan-permainan yang memicu motivasi tadi Bu. Seperti Oke. itu Bu. Baik. Jadi membuat ice breaking ya Pak ya, ice breaking yang menyenangkan, kemudian juga akan melibatkan keaktifan siswa lebih banyak seperti itu Pak ya. Iya, mungkin seperti itu Bu. Kira-kira ada lagi nggak nih Pak yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya mencari referensi bahan ajar dari misalnya kayak di PMM karena di situ banyak sekali materi-materi yang ada, kemudian bisa di Canva membuatnya dan lain sebagainya agar pembelajaran saya itu lebih menarik sehingga bisa diminati oleh siswa. Benar Bapak, iya. Jadi supaya lebih bervariasi lagi idenya gitu ya Pak ya, Iya Bu. merancang pembelajaran dengan teknologi yang kita ketahui. Bagus Bapak, bagus. Baik, siap. Kira-kira nih ada lagi nggak yang ingin Bapak sampaikan? Uh, saya pikir banyak sih referensinya kayak YouTube juga masuk juga Bu sebujurnya nih. Iya. YouTube Kawa juga menjadikan referensi kita. Tapi kan itu mungkin sebagai tambahan aja gitu nah. Yes. Iya, baik. Yang prioritasnya apa nih dari rencana tadi? RPP Bu. RPP? RPP rancangan pembelajaran. Iya, RPP yang seperti apa nih Pak? RPP yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid karena uh, di PMM dan Canva itu banyak sekali referensinya Bu. Baik. Kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan melakukan dan memulai mengimplementasikan nih yang membuat RPP yang menarik, membuat kegiatan pembelajaran yang menarik, melaksanakan ice breaking. Kapan nih Pak? Oh, um, dalam minggu ini Bu, saya akan apa nih terapkan pembuatan RPP di awal pembelajaran, kemudian pada tahap pelaksanaan nanti ice breaking dan permainan-permainan yang memicu motivasi murid. Baik. Kita sudah di ujung sesi ini ternyata Pak. Jadi dari hasil diskusi kita nih, kira-kira apa nih yang Bapak sudah dapatkan? Saya merasa senang, saya merasa bahagia karena apa ini lewat RPP yang kita buat di awal itu sehingga memudahkan kita untuk lebih menguasai lagi materi-materi yang akan kita sampaikan kepada murid. Baik, semoga Bapak semangat ya Pak ya untuk mengimplementasikan rencana Bapak. Saya tunggu nih 1 minggu ke depan ya Pak ceritanya bagaimana hasil implementasi Bapak. Saya ingin mendengar apakah anak-anak sudah bersemangat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga yang Bapak ajarkan ya Pak ya. Saya tunggu ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih Bu Yunisa.
sudah meluangkan waktunya, kemudian mendengarkan cerita saya, dan mudah-mudahanlah kita semua menjadi guru yang selalu dinantikan untuk berhadir di kelas oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih Pak. Semangat Pak ya. Iya.